Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Khalaqal insan Wa khassahu bin nutqi wal bayan Wa ahsa alaihi Ma yukhfihi wa ma yubdih Wa nahahu anit tadakhuli Fima la ya'nih Ahmaduhu subhanahu bima huwalah Ahlun minal hamdi Wa uthni alaih Wa uminu bihi Wa tawakkalu alaih Man yahdihillah fala mudhillalah Wa man yudlil fala hadiyalah Wa ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Yu'ti ma yasha' wa yamna'u Wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh Kana samtuhu fikran Wa nutkuhu dhikran Wa nadhuruhu ibaran Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yaumiddin amma ba'd Faya ayyuhal hadirun Rahimakumullah Ittaqullah Wa qad qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan hari yang mulia ini. Hari Jumat yang mulia ini. Marilah kita gunakan sebagai momen untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatnya kualitas iman dan takwa, kecerdasan dan kecerdikan kita dalam menghadapi tipu daya dunia yang membinasakan akan semakin meningkat. Iman akan mengokohkan hati agar tetap teguh kala dikempur ombak musibah dan cobaan, dan takwa akan menjadi peta penunjuk jalan jalur mana di dunia ini yang seharusnya kita tempuh. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia hingga akhir zaman. Dunia memang tempat cobaan. Kebahagiaan dunia ini laksana sekejap impian orang yang tidur, naungan yang akan segera sirna, atau mendung di musim kemarau. Jika ia membuat kita tertawa sedikit, ia akan membuat kita menangis berhari-hari. Jika ia membuat kita senang sehari, ia akan menyusahkan kita bertahun-tahun. Jika ia memberi kita sedikit kenikmatan, maka ia pun menghalangi kita dari banyak kenikmatan. Maka alangkah ruginya kita jika menjadikan dunia sebagai tumpuan harapan dan target dari akhir perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'arid an man tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghuhum minal ilmi inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula lah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Allah mengingatkan Nabi Muhammad SAW sekaligus kita sebagai umatnya agar tidak tergiur oleh orang-orang yang hanya mengingini kesenangan di dunia. Maka berpalinglah hai Muhammad dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Begitulah karakter orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Mereka tidak mengingini selain kehidupan duniawi. Selanjutnya Allah menyebutkan keterbatasan akal orang-orang yang tidak beriman. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Puncak ilmu mereka adalah dunia. Arti kemenangan atau kekalahan bagi mereka adalah menang atau kalah di dunia. Kesenangan atau kesengsaraan menurut mereka hanya diukur berdasarkan barometer dunia. Mulia atau hinanya juga melulu diukur menurut standar duniawi. Ayat ini mengindikasikan piciknya akal mereka, rendahnya pengetahuan mereka. Sepanjang apapun deretan gelar yang diperolehnya, berapapun banyaknya temuan teknologi yang dihasilkannya. Karena itulah Allah menyebut mereka sebagai kaum yang tidak berakal, kaum yang tidak memahami. Sebagaimana firman Allah, "Wa matsalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summum bukmun umyun fahum la ya'qilun." Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta. Maka oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Ayat-ayat tersebut berlaku bagi semua orang yang tidak beriman, baik orang awamnya maupun orang cerdik cendekia di kalangan mereka. Mengapa mereka dianggap tidak berakal, tidak memahami, padahal bisa jadi mereka dipandang hebat di kalangan manusia. Kebodohan mereka bukan terletak pada hasil penemuan, banyaknya gelar atau banyaknya pengikut yang berhasil dihimpunnya, tetapi karena mereka tidak mengimani akhirat. Mereka tidak mengerti selain kehidupan dunia belaka. Mereka mengutamakan dunia dan melalaikan akhirat, rela mengorbankan nikmat tiada tara di akhirat yang kekal hanya untuk sedikit kenikmatan dunia yang sementara. Allah memerintahkan kita berpaling dari orang yang semacam ini. Jangan tergiur, terpesona, ingin seperti mereka, dan jangan pula bergaul dengan mereka. Perilaku seseorang sangat bergantung pada temannya. Teman yang hanya memiliki orientasi dunia akan mendorong kita memiliki karakter yang sama. Ia pun akan melibatkan kita dalam perburuan dunia yang tak ada titik puasnya. Hati pun akan dibuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan lupa akan bekal yang mesti dibawa untuk akhirat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan karakter hati yang mati, yakni hati yang dimiliki oleh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bahaya yang bakal timbul ketika bergaul dengannya. Apabila ia mencintai, maka cintanya karena nafsunya. Apabila ia membenci, maka bencinya karena nafsunya. Apabila ia memberi, maka itu karena nafsunya. Apabila ia menolak, maka tolakannya atas dasar nafsunya. Maka nafsunya sangat berperan dalam dirinya, dan nafsunya lebih ia cintai daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian menjadikan hawa nafsu sebagai imannya, syahwat sebagai komandannya, kebodohan sebagai sopirnya, dan kelalaian sebagai tunggangan dan kendaraannya.
Pikirannya hanya untuk mendapatkan dunia yang menipu ini, yang dibuat mabuk oleh nafsu untuk mendapatkannya. Ia tidak pernah meminta kepada Allah kecuali dari tempat yang jauh, tidak membutuhkan nasihat-nasihat, dan selalu mengikuti langkah-langkah syaitan yang selalu merayu dan menggodanya. Maka bergaul dengan orang seperti ini akan mencelakakan kita. Berkawan dengannya akan meracuni kita, dan duduk dengannya akan membinasakan kita. Semoga Allah menjauhkan diri kita dari kebodohan dan memalingkan kita dari kawan-kawan yang hanya berorientasi dunia belaka. Kebahagiaan dan kemuliaan hakiki akan kita raih jika kita menjadi orang cerdas dan bergaul dengan orang-orang yang cerdas. Siapakah orang yang cerdas itu? Nabi memberikan contoh, Nabi memberikan ciri-ciri kepada kita siapa orang yang cerdas itu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang introspeksi, orang yang introspeksi diri dan beramal untuk bekal setelah mati. Alangkah indah nasihat ahli bijak. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang cerdas, yang tidak mengutamakan dunia dan takut akan fitnahnya. Mereka senantiasa memperhatikan, dan mereka pun tahu dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Mereka jadikan dunia laksana samudra dan menjadikan amal soleh sebagai bahtera untuk berlayar mengarunginya. Ya Allah, jangan Kau jadikan dunia sebagai harapan terbesar kami. Jangan jadikan pula sebagai puncak ilmu tertinggi kami. Ya amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim wad'uuhu yastajib lakum innahu huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qasim lana min khasyati ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al ta'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Safi pun dirapatkan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.